Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Paginya cukup cerah ya, setelah di hari-hari kemarin sudah memasuki musim hujan, tapi hari ini kelihatannya terang benderang gitu ya. Nah, di pagi hari ini kembali kita akan adakan perbincangan, kemudian juga ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu, ya. Di pagi hari ini. Nah, karena berkaitan dengan Hari Air Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret di setiap tahunnya, dan juga ada aksi Earth Hour di tahun 2024 ini yang akan diselenggarakan di tanggal 23 Maret 2024. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang. Yang sudah hadir di studio kali ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Ibu Hanifah Listiarini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Tetap semangat di bulan di Ramadan. Betul. Harus lebih semangat. Hari ke-10 kita harus betul. Lebih meningkat semangat. Iya betul. Nah, meskipun kayaknya dari pekerjaan kemudian juga aktivitas Ibu lagi sibuk-sibuknya nih ya. Karena betul. Kalau bicara mengenai lingkungan hidup ini luas sekali. Betul. Ada banyak sekali yang harus ditangani. Nah, boleh diperkenalkan Bu untuk good listeners nih, pendengarnya Mix Radio. Sebetulnya apa sih tujuan kemudian juga fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya Kota Cimahi ini Bu? Silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara lingkungan, sebetulnya ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Jadi kalau kita melihat dari teori Bloom, ada teori Bloom, teori lingkungan, bahwa kurang lebih 45% derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Baru 30-nya, baru 30%-nya itu adalah perilaku. Pelayanan kesehatan itu 20%, dan kemudian 5%-nya adalah karena keturunan. Jadi begitu besarnya peran lingkungan ini untuk mempengaruhi derajat kesehatan. Karena kita yang pertama yang dikejar adalah sehat dulu. Kalau sehat kita bisa apapun semuanya bisa kita lakukan. Betul. Nah, berkaitan dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini kami emban, itu diantaranya adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita untuk tetap bisa layak dihuni oleh penduduk Cimahi dan seluruh penduduk yang ada di Indonesia, muka bumi tentunya. Jadi di sini kita juga akan selalu melakukan pengukuran-pengukuran, di antaranya bagaimana kualitas air yang ada di Cimahi, bagaimana menjaga kualitas udara maupun juga tutupan lahan. Tutupan lahan. Jadi sudah berapa berapa pohon-pohon atau yang terbuka yang bisa ditanamin, dan ini menjadi sumber oksigen. Karena itu semua adalah menjadi kebutuhan manusia hidup. Manusia tidak pernah bisa lepas dari air, tidak pernah bisa lepas dari udara. Iya, betul. Dan ini harus suplai yang bersih. Manakala kita kemarin COVID, nyari oksigen aja setengah mati. Iya, betul. Terasa ya. Terasa sekali. Mahal, betul. Kemudian juga susah dicari, betul, ya oksigen murni ini. Iya, betul. Jadi seperti yang tadi Ibu sebutkan, ternyata keterkaitan antara kesehatan dengan lingkungan itu luar biasa. Luar biasa, betul. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap aktivitas, kemudian juga apapun yang kita lakukan ya sehari-hari. Betul, gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai air ya Bu, tadi Ibu katakan bahwa dalam lingkungan ini ada unsur tanah, air, udara. Nah, air ini merupakan salah satu kebutuhan pokok dan sangat-sangat penting ya untuk bisa kita konsumsi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sebetulnya dalam kaitannya dengan peringatan Hari Air yang ini diperingati sedunia ya, boleh diceritakan juga mungkin Bu latar belakangnya, kemudian juga sebenarnya seberapa penting sih air dalam kehidupan manusia ya? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara Hari Air ini adalah ditetapkan berdasarkan sidang umum PBB yang dilaksanakan di Rio de Janeiro di Brasil pada tahun 1993. Dan di sini ada istilahnya World Water Day. Jadi ini tidak hanya di Indonesia memperingati Hari Air, tapi ini sedunia. Jadi peringatan Hari Air sedunia yang tentunya adalah ada tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya air bersih
bagi kelangsungan hidup. Jadi sangat jelas poinnya adalah bagaimana pentingnya air bersih bagi kelangsungan hidup. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan tujuan kita, ada namanya tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Ini yang nomor 6, itu adalah penyediaan air bersih dan sanitasi semua orang pada tahun 2030. Jadi semua di dunia ini akan mengacu ke sana, tujuannya adalah untuk penyediaan air bersih dan sanitasi untuk semua orang di tahun 2030. Nah, inilah menjadi latar belakang kenapa setiap tanggal 22 ini kita peringati sebagai Hari Air Sedunia. Dan ini ternyata diperingatinya seluruh dunia ya, jadi bukan di Indonesia saja ya. Betul. Nah, kalau lihat dari seberapa pentingnya tadi air bersih ya dalam kehidupan manusia, mungkin ada standar tertentu yang ditetapkan mengenai kualitas air. Bagaimana air bisa disebut sebagai air bersih dan sebagainya, pasti ada standarnya, Bu? Betul. Nah, itu apa yang digunakan sebagai standar air bersih? Jadi kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup itu ada namanya indeks kualitas air. Indeks kualitas air yang kita ukur setiap tahun. Dan diantaranya parameternya apa? Nah, ada biological, ada yang secara biologis dan ada juga yang chemical. Jadi berapa kadar biologi yang memang diperbolehkan ada di air, kemudian ada kadar kimia berapa yang nilai ambangnya ada batas nilai ambangnya, dan juga kemudian koli. Di antaranya yang sangat spesifik adalah koli dan kalau pH. Masyarakat awam dengar taunya koli ya. Karena koli ini pengaruhnya sangat langsung directly pengaruh ke kesehatan, yaitu ke alat pencernaan, Bu. Bagaimana banyak diare dan lain sebagainya itu kan karena koli. Dan tifus juga disebabkan oleh bakteri-bakteri yang ada di air, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi itu yang menjadi parameternya. Kemudian ada nitrat dan lain sebagainya, itulah yang kita ukur. Jadi ada ambang batas tertentu yang ditentukan itu harus terpenuhi ya. Dan itu pengukuran kualitas air ini biasanya dilakukan secara random atau di sumber-sumber air atau gimana? Jadi biasanya kita mengukurnya di air sungai. Air sungai dan sudah ditentukan titik-titiknya. Karena ini juga kami dalam under supervise oleh Kementerian Lingkungan Hidup langsung. Jadi tidak bisa kita sembarangan, air yang dekat rumah aja yang bersih, nggak bisa. Jadi sudah ada diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau di Cimahi ada titik-titiknya. Di titik mana saja yang bisa diambil untuk sampel air, dan kita mengambilnya di 2 kali, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau. Jadi di 2 periodik ini yang kita nanti akan ukur dan kemudian akan menjadi indeks Kota Cimahi yang kita yang harus kita selalu amati, kemudian ya harus ditingkatkan setiap tahunnya, jangan indeksnya tambah jelek begitu, kasihan masyarakat Cimahi begitu. Mengingat di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekitar sungai-sungai yang ada di Kota Cimahi ini, memang yang namanya limbah, kemudian juga pencemaran kayaknya dari tahun ke tahun ini ya. Jadi itu harus dipacu untuk terus meningkat ya. Betul. Dan sebetulnya kalau kita lihat Cimahi, itu kan bahasanya kalau bahasa Sunda cai mahi. Air yang cukup ya. Tapi sekarang kan sudah terasa. Iya, betul. Di kemarin kemarau panjang. Betul. Nah, itu kan juga mesti harus kita lihat kenapa menjadi cai temahi deui tadi Cimahi. Begitu bahasa Sundanya. Itu harus dianalisa kenapa fenomena-fenomena tersebut. Kita baru berbicara ke jumlah. Betul. Nah, belum kita berbicara kualitasnya. Yang baru kuantiti ya tadi. Betul. Kita belum berbicara bagaimana dengan kualitasnya. Bagaimana dengan kandungan kimianya yang diperbolehkan, kemudian kandungan biologinya berapa yang diperbolehkan, kemudian pH-nya seperti apa, dan juga koli yang diperbolehkan ada nilai ambangnya yang memang diperbolehkan ada di Kota Cimahi atau di air yang memang sehat begitu ya. Nah, kalau melihat seperti itu, Bu, sebetulnya kondisi Cimahi sangat memprihatinkan. Saat ini ya. Iya. Betul. Kalau boleh Bu kasih bocoran gitu untuk masyarakat Kota Cimahi biar lebih terpacu nih ya menjaga kualitas airnya. Ini kondisi saat ini di Kota Cimahi kalau lihat dibandingkan dengan indeks yang tadi Ibu sebutkan, itu sudah berapa persen memenuhi sih, Bu? Jadi kalau
kita lihat dari, kalau kami di ini adalah indeks kualitas lingkungan hidup, sebenarnya paling jelek adalah di Cimahi ini adalah di indeks air memang. Jadi indeks air itu idealnya diangkat di atas 80. Saat ini di Kota Cimahi indeksnya masih sangat rendah ya. Jadi kurang lebih di angka 27. Oh gitu. Ya, tahun kemarin kita sudah sempat naik, Bu, sempat naik, tapi kemudian turun karena ada kemarau panjang. Oh, jadi itu berpengaruh juga ya. Cuaca, kemudian kan mungkin lebih pekat kan, Bu. Jadi betul. lebih kadar kimia, kadar biologinya juga lebih pekat di dalam itu. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi memang kalau kita bandingkan kualitas air di tahun 2022 dengan 2023 kemarin, ini angkanya turun, Bu. Jadi kita lebih jelek kualitasnya untuk tahun 2023. Jadi 2022 itu kemarin kita sudah bisa mencapai 34, yang sebelumnya kita 17. Kemudian menjadi 34 di tahun 2022. Tapi kita terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2023 ini sebesar 27,24. Ini tentunya karena kemarau yang cukup panjang. Itu berpengaruh ya ternyata. Betul. Dan mungkin seperti tadi Ibu sebutkan bahwa ketersediaan atau kuantitinya air tersebut sudah juga mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Betul, ya. betul. Aduh, cukup Jadi memprihatinkan. Betul. Nah, good listeners, kita akan lanjut kembali ngobrol mengenai peringatan Hari Air Sedunia yang akan diperingati setiap tanggal 22 Maret. Jadi besok ya. Betul. 22 Maret di seluruh dunia nih. Nah, kita akan lanjut perbincangan kita. Jangan lupa kita juga live di Instagramnya @dlh_Cimahi. Jadi Anda juga bisa simak perbincangan kita ini 1 jam ke depan sampai dengan pukul 10 di live Instagramnya @dlh_Cimahi. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut lagi ya obrolan kita dan juga perbincangan kita. Dan di studio masih hadir Ibu Hanifah Listiarini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Nah, ini sangat berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan di hari ini mengenai peringatan Hari Air Sedunia. Dan juga besoknya ada peringatan atau aksi Earth Hour di tahun 2024 ini di 23 Maret ya. Nanti jam-jamnya Ibu akan kasih bocoran ya. Jam berapa tuh kita harus matiin lampu. Nah, melanjutkan perbincangan kita tadi ya Bu, seperti yang Ibu katakan juga ternyata ada beberapa hal, yang bisa mempengaruhi menurunnya kualitas air. Betul. Seperti yang terjadi di Kota Cimahi ini. Nah, boleh digambarkan lagi, boleh diceritakan lagi sebenarnya apa sih yang bisa mempengaruhi sangat-sangat atau malah sangat mempengaruhi menurunnya kualitas air, Bu? Jadi sebetulnya pencemar air yang ada di Kota Cimahi ini adalah yang pertama adalah dari limbah domestik. Jadi limbah domestik ini sangat mempengaruhi karena banyak mereka, mohon maaf, tidak punya septic tank. Jadi kalau kita buka sedikit bocoran di Cimahi itu yang jelek adalah kadar kolinya tinggi di sungai. Dan itu biasanya berasal dari kualitas ini ya, septic tank yang kurang baik ya. Jadi banyak mungkin warga kita itu yang punya WC-nya bagus. Pakai WC, ada yang pakai klosetnya duduk dan pokoknya bagus aja kayak hotel. Tapi manakala kita tanya dibuangnya kemana? Mereka banyaknya tidak punya septic tank. Jadi langsung dibuang ke selokan dan itu akhirnya kan larinya ke sungai. Kemudian juga ada mungkin beberapa peternakan walaupun tidak banyak, itu juga mempengaruhi. Jadi yang paling mengkhawatirkan di Kota Cimahi adalah kadar koli yang cukup tinggi. Dan ini sebetulnya kalau kita mau bekerja sama, hayuklah kita semua yang punya toilet dan semuanya itu membuat septic tank. Kalau septic tank kan nanti tinggal air bersihnya saja yang akan dibuang ke selokan dan sungai begitu. Jadi ternyata kualitas pembuangan ini ya limbah kotoran terutama yang sangat-sangat mempengaruhi karena itu mempengaruhi kadar bakteri coli yang ada di dalam air. Nah, melihat kondisi kemudian juga kualitas air terutama di Kota Cimahi, boleh diceritakan juga nggak Bu?
upaya-upaya apa sih yang sudah dilakukan, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup ya, dan betul. juga mungkin yang bekerja sama dengan DLH untuk menjaga kualitas air ini. Betul. Jadi memang kita tidak pernah bosan-bosan dan tidak harus merasa lelah. Ini adalah tantangan untuk kita, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup, terutama air di Kota Cimahi. Jadi tadi selain KOLI, kita juga karena ada beberapa pabrik itu juga pembuangan limbah pabrik itu menjadi salah satu concern kami untuk menjaga kualitas air. Nah, oleh karena itu ada beberapa pihak selain kami internal sendiri. Jadi kalau kita berbicara upayanya ya mari kita bergandengan tangan. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta, kemudian juga ada media, perusahaan-perusahaan begitu, dan media seperti ini kita butuh juga, karena kita butuh corong. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang telah dilakukan kalau di Kota Cimahi, terutama di internal kami, tentunya kami mengawal untuk masyarakat atau satu perusahaan yang akan mengajukan dokumen lingkungan. Ini kita akan melakukan penelaahan dan kemudian kita melakukan munef berkala. Semua perusahaan kita kurang lebih sekarang yang terdaftar itu ada 800-an dan yang sudah kita awasin separuhnya Bu, yang sudah rutin, dan mereka sebetulnya wajib melaporkan kondisi lingkungan atau kondisi air dan juga kondisi yang ada di perusahaannya seperti apa, itu dia wajib. Tapi kemudian juga kita akan ada beberapa pemeriksaan yang on the spot, di mana yang bahasa kami adalah dirasa agak seksi begitu ya. Jadi seksi itu mereka kuantitasnya produksinya besar dan dia banyak menggunakan air tanah, dan kemudian juga apakah hasil pemrosesan itu sudah benar-benar memang sudah diolah oleh mereka dan baru yang memang sudah bersih dibuang ke sungai atau ke saluran. Nah, ini yang perlu kita awasi. Pengolahannya. Jadi itu pengawasan, makanya kami punya namanya penaatan hukum lingkungan. Jadi bidang itulah yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan. Ini yang harus sedikit betul. Gitu ya? harus galak Bu. Tidak boleh sedikit Bu. No excuse sebetulnya untuk seperti ini. Karena ini kita menjaga bagaimana kualitas air yang ada di Kota Cimahi bisa layak untuk hidup masyarakat kita. Betul. Nah, kemudian dari pemerintah kita melakukan itu, kemudian dari swasta tentunya juga kami dibantu dari BJB Bu. Kita karena tadi permasalahan kita adalah diantaranya septic tank. Nah, kita ada satu program namanya Open Defekasi Free. Jadi bagaimana satu kelurahan itu bisa memang semua sudah punya septic tank. Nah, ini ada CSR dari Bank Jabar yang membantu. Tapi kalau masyarakat mampu ya jangan minta Bank Jabar dong Bu. Ya, jadi seperti mandiri itu. Dong ya. Masa kita kalau lihat klosetnya bagus-bagus, kamar mandinya udah kayak hotel, buang limbahnya belum disiplin ya. Jadi ini yang menjadi satu perhatian, kami menghimbau masyarakat kalau membangun WC ya tolonglah berserta septic tanknya yang memenuhi syarat-syarat. Nah, kalau memang masyarakat tidak mampu, ya kita coba untuk bersama-sama dari kita akses dari CSR dari Bank Jabar. Kemudian juga dari pemerintah pusat kita juga dibantu dengan pembangunan septic tank komunal. Jadi karena banyak warga tidak punya lahan, jadi mungkin di atas jalan itu kita bisa bikin septic tank komunal. Nah, bisa ya, dibantu oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk yang di sungai atau di perusahaan, kita dibantu ada Satgas Citarum Harum. Itu. Nah, kita Satgas kelas 1. Sering dengar tuh betul. Itu sebetulnya yang Satgas Citarum Harum ini lebih actionnya lebih ke apa Bu? Mengawasikah atau tindak langsung? Jadi mereka bersama-sama dengan kami melakukan pengawasan dan penindakan. Kalau memang dirasa memang mereka melanggar dan memang dalam koridor memang bisa dilakukan tindakan oleh Satgas itu dilakukan. Jadi dulu pernah ada beberapa dilakukan penyemanan. Jadi ditutup aja Bu, begitu. Pembuangan atau pengolahan limbahnya karena tidak memenuhi, sehingga itu menjadi warning untuk perusahaan. Nah, apalagi kalau kita lihat kondisi Kota Cimahi ini ada di Cimahi Selatan kalau Cimahi Selatan itu paling banyak. Industri yang terutama tekstil sepertinya yang itu banyak menghasilkan limbah-limbah yang memang kalau pengolahannya kurang maksimal itu
sangat berpengaruh ya, karena Betul. pembuangannya biasanya ke sungai dan Betul. sungainya itu ya berdekatan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya, Iya, Kota Cimahi. iya, betul. Nah, kalau lihat tadi memang selain BJB kemudian juga ada lembaga-lembaga lain, ada organisasi lain nggak Bu yang Betul. memang secara rutin bekerja sama dengan DLH untuk selain penyuluhan, kemudian juga ada boleh dilakukan tindakan mungkin ya, Yeah. pelaporan kalau ada sesuatu yang menyimpang, itu ada organisasi yang- ada. Jadi begini, rutin. jadi kami juga ada beberapa organisasi pemerhati lingkungan yang berkolaborasi dengan kami. Di antaranya kita ada organisasi Green One Go Green. Jadi mereka juga melakukan pengawasan lingkungan dan juga mereka melakukan membantu kami terutama di persampahan juga, Bu. Oh, iya, Jadi kan iya. kami tadi Nah, belum itu nyinggung masalah sampah juga. sampah, betul. Sampah juga bisa mencemari lingkungan, Iya. jangan salah. Begitu mencemari air kan kayak kemarin di Citopeng dibuangin seperti itu luar biasa Iya, ya. betul. Nah, ini juga kita bersama-sama dengan pemerhati lingkungan. Kemudian juga kita ada organisasi Earth Hour sendiri juga ada, Bu, Oh, iya. yang swastanya. Kemudian juga kita ada World Clean Day itu ada, mereka juga ada satu organisasi swasta yang mereka memang pemerhati lingkungan, dan juga tentunya beberapa LSM yang mereka aware, Bu. Jadi mereka sering melaporkan, tolong mungkin dilihat di Iya, sana. iya. Nah, kami sangat terbuka Iya. untuk itu. Tapi juga jangan mengada-ada laporannya, Iya, iya. begitu ya. Semua tentunya. harus seperti tadi di Betul, OL Ibu sebutkan betul, ya, semuanya harus ada datanya dengan jelas, Betul. biar tindak lanjutnya juga jelas. Iya, Bu. jadi terukur semua. Iya, Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, karena Cimahi ini punya 312 RW dan ada 100 RW itu yang dilalui anak sungai. Oh, gitu. Sehingga kami melibatkan warga RW itu untuk menjadi pengawas juga. Iya. Jadi istilahnya kalau kami bilang adalah jawara. Oh, Jawara. Jaga walungan sararia. Nah, ini itu jadi ya. tentunya kita kontribusi beliau-beliau yang masuk ke dalam jawara ini adalah 100 RW yang dilalui oleh anak sungai. Hampir Ini 30% iya, ya, 30%-nya. ini. Ini kita melakukan jalinan komunikasi yang erat oleh mereka. Minimal mereka melaporkan lah. Iya, iya. Oh, di sini ada seperti ini. Nanti tindakannya, karena memang untuk tindakan lingkungan ini ada aturannya. Iya. Jadi kami pun di Dinas LH itu punya kewenangan untuk sampai ke sanksi administratif. Oh, iya. Tapi kalau sudah tindakan, itu nanti urusannya adalah dengan kepolisian, Iya, mungkin dengan iya. yang lainnya seperti itu. Karena ternyata masalah lingkungan hidup ini juga karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu Betul, ya. betul. Jadi ini ada aturannya sendiri, ada perundang-undangannya sendiri yang mungkin pelanggarannya bisa sampai ke tingkat kepolisian Betul. gitu ya. Dan ada satu lagi mungkin yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita akan mengembalikan kualitas air. Kuantitas jumlah. Oh, iya. Tadi kan cai mahi. Cai mahi. Sekarang cai temahi. Karena semua Gimana biar bangunannya. balik lagi ya? Ini kan tentunya penanaman pohon menjadi penting. Oh iya. Jadi kita ada beberapa seperti Citos dan lain sebagainya, beberapa perusahaan yang memberikan CSR-nya untuk kita bersama-sama melakukan penanaman pohon. Iya. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Cimahi ini kan dulu pohon awi itu banyak. Iya. Ternyata bambu itu luar biasa, dia sebagai reservoir air, Bu. Oh gitu. Iya. Iya. Kan makanya kan kita ada namanya satu wilayah itu namanya apa yang Ciawi, Ciawi apa namanya? Yang kita ada satu desa Cimenteng. itu Cimenteng ada, yang di Citerep itu ada yang khusus dia memang dulu itu desa Awi gitu. Oh, gitu. Nah, kita ingin mengembalikan memang tanaman-tanaman itu yang sebagai reservoir air itu untuk bisa kita tanam. Iya, iya. Sehingga nanti airnya kan permukaan airnya bisa naik. Kalau sekarang kan sudah turun Iya. karena eksploitasi penggunaan air juga sangat luar biasa begitu. Nah, mungkin harus ada aturan tersendiri juga, Bu, atau mungkin sudah ada ya? Sudah ada, Bu. Tentang penggalian air betul. tanah Iya. itu yang diizinkan. Jadi kalau di kemudian- atas 100 meter itu sudah bukan wewenang kami, Bu. Oh, Jadi gitu. harus ke provinsi atau pusat untuk Iya, izinnya. harus ada izinnya Iya. lebih dari 100 Betul, meter. betul. Kadang kan memang di satu lingkungan tertentu juga menyediakan atau ngebornya itu di Betul. satu lokasi, kemudian untuk disebarkan Iya, gitu ya ke iya, beberapa iya. titik. Nah, itu biasanya kedalamannya kan luar Cukup biasa. luar biasa. Tapi sebenarnya kalau masih masyarakat masih bisa terkendali. Yang agak sulit dari perusahaan. Industri. Karena ya. memang jadi oleh karena itu memang
ini juga akan sangat mempengaruhi kebijakan ke depan. Industri apa yang cocok untuk Kota Cimahi? Yang pertama adalah yang jelas adalah tidak menggunakan air berlebihan. Jadi tidak boleh melakukan eksploitasi air. Industrinya masih banyak kok. Industri IT kan kita nggak butuh air. Nah itulah yang harusnya kita dorong untuk di Kota Cimahi. Ini menjadi policy. Makanya dalam menyusun perencanaan di Kota Cimahi ini kita juga menyiapkan namanya kajian lingkungan hidup. Dalam kajian lingkungan hidup itu kita harus menghitung daya dukung, daya tampung yang nanti ini menjadi dasar perencanaan Kota Cimahi untuk kalau kita RPJPD rencana pembangunan jangka panjang adalah 20 tahun. Jadi bagaimana kita harus bisa menghitung 20 tahun prediksi Kota Cimahi bagaimana dengan kecukupan airnya. Nah, kemudian industri apa yang cocok? Nah, seperti itu Bu, yang kita lakukan. Nah, seperti tadi Ibu katakan juga industri kemudian juga mungkin bidang-bidang yang tidak menggunakan banyak air gitu betul. Itu yang harus kita dorong. Kemudian juga kalaupun misalnya industrinya memerlukan penggunaan air yang cukup besar, itu dilakukan dengan bijak ya. Betul. Banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk mungkin usaha-usaha yang baru saja memulai gitu ya. Betul. Bahwa keberlangsungan usaha itu tidak hanya usahanya atau bisnisnya saja, tapi kita harus memikirkan juga dampaknya. Dampak lingkungan. Betul. Nah, mungkin nanti kita akan mulai membicarakan mengenai Earth Hour ya Bu. Betul, yang akan diselenggarakan di tanggal 23 Maret 2024 dan jam-jamnya nanti akan diinformasikan. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio, dan kita juga masih tetap live Instagram di akun DLH_Cimahi. Masih di perbincangan yang ternyata sangat-sangat menarik ya, karena masalah lingkungan hidup itu ternyata bukan cuma problem, kemudian juga bukan cuma masalah dari segelintir orang atau pengusaha ataupun beberapa bidang saja, tapi menyeluruh ya di seluruh kehidupan kita juga kita harus sangat concern ya. Setiap manusia punya tanggung jawab betul, untuk menjaga lingkungan. Untuk jaga lingkungan ya. Nah, kalau bicara lebih jauh lagi mengenai lingkungan hidup nih ya Bu, saat ini memang seperti kita tahu, selain masalah-masalah di lingkungan hidup, ada masalah mengenai perubahan iklim. Betul. Yang saat ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya sepertinya. Betul. Karena perubahan iklim ini ternyata dipengaruhi juga oleh banyak faktor, dan mungkin untuk hal tersebut diadakan aksi yang namanya Earth Hour ini ya Bu. Earth Hour. Betul. Nah, boleh dijelaskan sebenarnya Earth Hour ini kenapa sih harus sepenting apa gitu ya dibuat aksi Earth Hour ini di setiap tahunnya ya Bu? Betul, setiap tahunnya. Ini boleh diceritakan gimana sih awalnya gitu ya, Bu. Jadi Earth Hour ini dilahirkan pada waktu pertemuan di Sydney tahun 2007. Jadi di sana ada dari gerakan dari Global Switch of Earth Hour. Jadi ini dari organisasi nirlaba Bu, dari World Wide Fund for Nature atau biasanya kita bilangnya adalah WWF atau WWF begitu. Ini adalah yang mempelopori adanya kegiatan dari Earth Hour ini. Jadi sebetulnya apa misinya adalah ini kita ingin ada gerakan global. Jadi tidak hanya lokal seperti Cimahi, tapi seluruh dunia. Untuk mengajak individu, komunitas dan praktisi bisnis dan pemerintah di seluruh dunia untuk menunjukkan kepedulian dan kontribusi terhadap upaya penanggulangan perubahan iklim secara simbolis. Makanya kan bahasanya penting secara simbolis, karena hanya 1 jam. Begitu. Tapi dengan 1 jam itu mungkin bisa memberikan gambaran kepada masyarakat dunia bahwa seberapa penting sih yang aksi switch off itu untuk bisa mempengaruhi seluruh dunia ini. Jadi dengan seperti itu sebetulnya ada misinya, adalah untuk mengingatkan dampak perubahan iklim tadi yang sudah dikatakan oleh Teteh, dan pentingnya energi
energi terbarukan. Jadi climate change ini sangat pengaruh besar terhadap perubahan iklim yang ada di Indonesia dan kita kemarin kerasa juga panasnya panjang, kemarauannya panjang luar biasa. Ini adalah karena melelehnya es yang di Antartika. Karena terjadi naiknya suhu dunia. Nah ini yang mempengaruhi sehingga leleh, akhirnya kan kita semuanya jadi kena imbasnya juga, terdampak juga. Betul. Change ya tadi Ibu katakan. Nah ini kalau tadi tujuan Earth Hour ini sudah disebutkan. Nah kalau waktu pelaksanaannya Bu, itu untuk di Indonesia sendiri apa seluruh dunia bareng atau seluruh dunia? Jadi kalau kita berbicara Earth Hour ini adalah gerakan akar rumput. Akar rumput yang terbesar tersebar di seluruh dunia. Jadi kita ada sekarang pengikutnya sudah sampai 190 negara. Dan ini kita harapkan mereka bisa ikut untuk bersama-sama melakukan pemadaman listrik. Cukup simple sih, switch off. Betul. Only 1 hour, hanya 1 jam. Cuma 1 jam. Dan ini waktunya sudah ditentukan adalah pada hari Sabtu pekan terakhir bulan Maret. Oh gitu ya. Nah Sabtu, itu patokannya Sabtu pekan terakhir hari Sabtu bulan Maret. Nah tahun ini jatuhnya besok tanggal 23 Maret. 23 Maret. Dan jam berapa waktunya di Indonesia? Ini adalah jam 8.30 malam sampai jam 9.30. Jadi 8:30 sampai 9:30. Waktu Indonesia Barat waktu Indonesia nanti bagian yang lain menyesuaikan. Betul. Karena ini serentak semua seluruh dunia. Dunia. Nah, tepatnya itu di saat Earth Hour ini kita melakukan aksi berupa pemadaman semua switch off kalau bisa semua listrik dan juga alat-alat elektronika. Ini kecuali yang punya server ya. Ini pengecualian begitu ya. Nanti kalau servernya mati geger semua begitu ya. Jadi itu repot. Jadi kita untuk semuanya yang memang tidak punya peran strategis, mari saya ajak untuk melakukan switch off listrik, peralatan listrik. Peralatan listrik semuanya. Bu, seberapa pengaruh sih Bu kalau dalam 1 jam itu sebuah rumah tangga aja ya, misalnya jangan kita bicara dulu industri ya. Di satu rumah tangga misalnya mematikan seluruh peralatan yang tidak digunakan atau tidak seperti tadi ya, kalau server kan agak sulit ya. Kalau peralatan rumah tangga kita matikan di satu rumah aja, itu bisa menyelamatkan atau bisa mengurangi penggunaan listrik seberapa besar sih dalam satu? Jadi mungkin kalau satu saja mungkin belum kelihatan. Tapi mungkin kami melihat dari data dari WWF Indonesia yang dilansir bahwa setiap 10, kita lihat Jakarta saja Bu, Jakarta itu kan padat ya. Jadi setiap 10% warga Jakarta ikut berpartisipasi. Kita baru berbicara 10% Bu ya, karena memang sulit untuk semuanya gitu ya. Itu berpartisipasi mematikan listrik semuanya selama 1 jam. Ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik 900 desa. Wah, sangat luar biasa kan? Begitu. Itu baru Jakarta ya? Iya. Kemudian juga menyumbang oksigen Bu untuk 554 orang. Karena listrik itu kan kita menggunakan sumber daya ya Bu ya, betul ya. Itu mempengaruhi juga. Kemudian juga mengurangi emisi. Sebesar 267 ton emisi karbon dioksida. Jadi ini cukup berarti. Tapi semuanya aware begitu ya. Betul. Makanya ini partisipasi itu menjadi penting. Kata partisipasi menjadi penting. Tidak bisa hanya pemerintah, tapi seluruh warga. Kita ajak, hayu kita sama-sama untuk berpartisipasi mematikan, memberikan sedikit istirahat untuk bumi, begitu ya. Betul. Jadi poinnya itu sebenarnya ke sana. Kalau kita lihat dari pada tahun 2023, sebetulnya ada juga yang menghitung di dunia itu kita bisa menghemat di 410.000 jam Bu. Jadi sangat luar biasa pengaruh dari kita mematikan hanya 1 jam. Kalau saya sendiri nggak bisa dihitung efeknya, tapi manakala itu banyak Bu, sudah tergabung, luar biasa. Tadi saya bicara dunia, kita bicara yang Jakarta saja. 10% saja sudah sangat bisa menghidupi 500 lebih desa, 900 desa. 900 desa ya. Itu. Jadi sangat besar sebetulnya.
pengaruhnya begitu. Dan ternyata seperti yang Ibu sebutkan tadi juga ada pengaruhnya terhadap pengadaan oksigen ya. Betul, ternyata betul. Nggak cuma jadi misalnya menerangi beberapa wilayah, betul. tapi juga ternyata ke oksigen, kemudian juga emisi karbon ya. Iya, betul. Itu terpengaruh juga ya Bu ya. Nah, kalau dengan dilakukannya Earth Hour ini, pengaruh atau efek yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ini berbalik gitu ya, berbalik ke masyarakatnya sendiri, itu apa sih Bu? Jadi tentunya tadi saya katakan bahwa kita ingin menjaga supaya tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Nah, itu. Poinnya ke Itu sana. sangat kerasa ya sama kita. Ekstrim ya Bu ya. Betul. Tadi perubahan iklim terjadi. Climate change Tapi lagi ya. bagaimana supaya tidak ekstrim? Ekstrim itu bagaimana misalnya tadi pencairan es yang ada di Antartika tidak drastis begitu ya. Nah, ini yang kita harus jaga, Bu. Memang tidak kelihatan, makanya kalau individu belum, tapi nanti kalau kita melakukan efeknya mudah-mudahan nanti tahun depan kita panasnya tidak terlalu panjang begitu ya. Kemudian oksigen juga yang kita hirup juga semakin tinggi begitu kan, sehingga orang itu akan layak hidup. Iya, betul. Bumi ini layak untuk dihuni, begitu. Iya. Seperti tadi Ibu katakan juga kasih waktu untuk beristirahat. Iya, istirahat, ngerehat sebentar. Kita juga butuh istirahat. Manusia masa bumi nggak boleh istirahat begitu. Iya. Apalagi kalau rutin dilakukannya nggak cuma setahun sekali ya Bu. Betul, harapannya bisa seperti itu ya. Iya, misalnya beberapa bulan sekali aja dari 1 jam. Minimal beginilah, kalau kami ingin juga tidak mesti harus menunggu Earth Hour. Mari kita menggunakan energi secara bijak. Nah, itu. Jadi kalau kita cukup dengan sinar matahari siang ya nggak perlu dong kita ngidupin listrik begitu ya. Kemudian kalau kita tidur ngapain sih kita harus terang? Matiinlah listrik begitu. Nah, secara kesehatan juga katanya lebih baik ya. Oh iya, begitu itu ada hormon khusus yang itu akan optimal kalau kita tidur dengan posisi gelap. Jadi kita benar-benar istirahatnya itu benar Bu. Nah seperti itu. Jadi badan juga sangat terpengaruh ya dengan kondisi kamar waktu kita tidur gitu ya Bu. Iya, dan ternyata sebegitu pentingnya ya kita aware terhadap apa yang terutama yang menjadi kebiasaan mungkin ya, yang menjadi hal-hal rutin yang kita lakukan dalam hal berhemat sumber daya berhemat listrik diantaranya gitu ya, dan ternyata pengaruhnya sebegitu besarnya ya. Betul. Oke, dan perbincangan kita sepertinya harus kita akhiri dulu, dan mungkin untuk menutup perbincangan kita di kali ini ada kata penutup dari Ibu, silahkan untuk good listeners ya. Terima kasih, tentunya saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga Cimahi, hayuk berpartisipasi untuk ikut melakukan kegiatan atau aksi Earth Hour. Jadi mari kita padamkan listrik pada hari Sabtu jam setengah 9 sampai setengah 10 malam, dan ini sangat berarti untuk dunia. Jadi kalau kita melihat slogan Biggest Hour for Earth, ini aksiku 1 jam untuk bumi. Iya, itu sangat-sangat berpengaruh, dan juga ayo kita sepertinya hal simple ya. Betul. Yang kita cuman cukup mematikan lampu, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, tapi ternyata dampaknya untuk seluruh whole dunia Bu, karena 190 negara. Iya, betul. Terima kasih banyak Ibu, sangat membuka wawasan ya untuk kita good listeners, dan juga mungkin untuk masyarakat Kota Cimahi, dan juga untuk Anda yang mendengarkan perbincangan ini dari dimanapun Anda berada. Dan untuk perbincangan kali ini saya Arin Gasmara mencukupkan sampai di sini. Ada Rafa juga sebagai operator, kemudian juga Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya Bu, Ibu Hanifah Listiarini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Boleh kita berbincang lagi nanti ya Bu, siap, kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Iya, terima kasih atas kehadirannya, dan sampai jumpa good listeners.